Oke, kali ini saya mau membahas kasus bos mobil rental yang dibakar massa di Pati beberapa hari yang lalu ya guys. Menurut saya sih memang sih bisnis mobil rental itu adalah salah satu bisnis yang sangat menggiurkan cuannya. Bayangin aja ya, jika kamu mengambil kredit mobil 5 juta per bulan cicilannya. Jika disewakan ke perusahaan, anggap sajalah sewanya itu 9 juta per bulan. Dan kamu per bulan untung 4 juta. Pengeluaran berikutnya tinggal asuransi, perawatan, dan pajak tahunan. Setelah 5 tahun mobil Anda jual, dipotong DP awal sama dengan cuan kalian. Wow, enak banget ya ngomong cuan. Tapi gini guys, cuan sesuai resiko ya. Sedikit motivasi ya. Padahal saya juga masih perlu motivasi. Ya udahlah. Jika kalian mendapatkan untung yang besar, resikonya pasti juga besar. Ini rumus ya. Jika rumus ini salah, sebutkan di kolom komentar. Tulis di kolom komentar bisnis apa yang tanpa resiko. Semua bisnis tuh ada resikonya. Sudahlah, lanjut aja ke pembahasan. Kita malah bahas yang lain nih. Menurut sumber penyelidikan saya di beberapa portal berita, peristiwa ini bermula saat BH hendak mengambil mobil rentalnya yang berjenis Mobilio. BH mengajak 3 rekannya yakni SH 28 tahun, KB 54 tahun, AS 37 tahun. Mereka mendatangi mobil yang terlacak berada di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Saat tiba di lokasi, para korban menemukan mobil tersebut terparkir pada hari Jumat 7 Juni 2024. BH menggunakan kunci cadangan yang sudah ia bawa untuk membawa mobil tersebut. Sayangnya warga melihat BH masuk ke dalam mobil lalu diteriaki. Maling. Ini sih kalau menurut saya kurang pas ya. Seharusnya pemilik mobil menemui penyewa dulu, ngobrol dulu lah, atau bagaimana lah baiknya. Tapi ini menurut saya pribadi ya. Jangan sampai komen saya belain warga Pati. Saya cuma berusaha di posisi tengah-tengah. Udah, lanjut ke pembahasan. Warga lantas mengejar mobil yang telah dibawa BH dan ketiga rekannya. Setelah mobil berhasil dihentikan, mereka keluar dari mobil. Setelah mobil berhasil dihentikan, para korban keluar dari mobil dan dipukul oleh massa. Menurut keterangan saksi yang dikutip dari kompas.com. Saya bukan mengarang ya, sesuai dengan sumber berita yang saya jadikan materi. Nah, ini kalau sudah melibatkan massa, orang banyak, repot urusan. Dan berikutnya warga lainnya juga melaporkan peristiwa itu ke Polsek Sukolilo. Akibat diamuk massa, keempat korban mengalami luka-luka. Mereka dilarikan ke RSUD Kayan, Pati untuk mendapatkan perawatan medis. Sayangnya nih guys, BH tidak bertahan dan dinyatakan meninggal pada pukul 18.30. Dan ketiga korban lainnya mengalami luka-luka dirujuk ke RSUD Suwondo. Menurut saksi mengatakan bahwa mobil milik korban yang digunakan untuk berjalan menuju Pati telah dibakar oleh warga. Kini mobil tersebut diamankan di Mapolres Pati. Oke. Jadi gini, yang dibakar massa itu adalah mobil yang dibawa korban ke lokasi, bukan mobil sewaannya. Karena mobil sewaannya itu berjenis Mobilio dan yang dibakar tuh sepertinya Sigra ya atau Kaelia ya. Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut, petugas mengamankan 2 orang warga Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo terkait dengan peristiwa dugaan pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Cerita ini menurut keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian. Nah, sekarang kita bahas menurut Detik Jabar yang mengarah ke keterangan salah satu pegawai penyewaan atau rental mobil. Jadi bapak atau korban menerima konsumen kurang lebih sebelum lebaran. Konsumen meminta mobil untuk keperluan mudik lebaran ke Jawa Tengah dengan masa pemakaian 2 minggu. Menurut keterangan dari pegawai rental. Jadi ini keterangan dari pegawai rentalnya guys ya. Konsumen tersebut mengambil langsung mobil berjenis Mobilio itu ke kantor rental Mitra Cepaka di Jakarta Pusat. Namun setelah 2 minggu konsumen itu belum mengembalikan mobilnya. Oke, awalnya ini mau pakai mobil buat lebaran ya guys ya. Mungkin biar kelihatan mapan ekonominya ya. Memang kalau di kampung itu kelihatan berada kalau kamu bawa mobil. Kelihatan berkelas mungkin ya. Tapi nggak juga lah. Sekarang orang kampung itu banyak orang kayanya. Orang kampung yang punya mobil bagus-bagus itu sudah banyak sekarang.
Udah lanjut aja ke pembahasan. Adapun konsumen justru menambah durasi sewa hingga menjadi 2 bulan. Awalnya si pihak rental tidak mempermasalahkan, apalagi mobil tersebut terpantau GPS masih berada di sekitar Jabodetabek. Sampai di bulan ketiga, konsumen tersebut tidak bisa dikonfirmasi sampai kami mengecek GPS pada kendaraan. Titik GPS mengarah ke wilayah Pati, ungkapnya. Hal itu membuat BH akhirnya mengajak 3 anak buahnya untuk melacak mobil yang hilang tanpa kabar. Mereka juga membawa kunci cadangan dan BPKB sebagai bukti. Setibanya di desa Sukolilo Pati, rombongan tersebut berhasil menemukan mobilnya yang hilang. BH lantas berusaha mengambil mobil itu menggunakan kunci cadangan. Naas ya, warga melihat dan meneriaki maling, maling, maling. Hal itu membuat warga ramai-ramai mengeroyok keempat orang tersebut. Bahkan mobil mereka kendaraan dari Jakarta juga dibakar. BH sendiri akhirnya tewas akibat dimasa, sedangkan 3 anak buahnya harus dirawat di rumah sakit. Polisi kini telah menetapkan 4 tersangka, termasuk AG yang menguasai mobil milik rental itu. Polisi juga telah mengultimatum agar pengeroyok lainnya menyerahkan diri. Oke, dari 2 versi yang bersumber dari portal berita tersebut, saya menyimpulkan yang pertama seharusnya penyewa itu konfirmasi ya, atau perpanjang lagi lah sewa mobilnya. Karena orang mau nyewakan mobil harga ratusan juta itu juga nggak sembarang lepas kunci aja. Pasti di mobil ada GPS-nya. Dan GPS-nya biasanya naruhnya di tempat-tempat yang susah dideteksi. Jadi ya nggak usah macam-macam lah. Yang kedua, si korban atau bos rental ini, maaf ya, kayaknya menurut saya sih kurang pas cara ngambilnya. Seharusnya minimal ditemuin dulu lah penyewanya, atau bawa perangkat desa mungkin ya, buat saksi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, yang ketiga menurut saya yang pihak yang sangat dirugikan lagi dan gak ikut menikmati ya warga yang ngeroyok. Karena dipicu teriakan maling, ngeroyok terjadi dan akhirnya polisi menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus pengeroyokan bos rental asal Jakarta tersebut. Ketiga tersangka ini masing-masing berinisial EN 51 tahun, BC 37 tahun, dan AG 35 tahun. Kabid Humas Polda Jateng mengatakan dalam peristiwa itu EN berprofesi sebagai petani, berperan mengejar serta menghadang mobil yang dibawa korban. EN juga memukul dan menginjak korban. Kemudian tersangka BC yang berprofesi sebagai buruh tani juga memiliki peran yang serupa dengan EN, yakni mengejar dan menghadang kendaraan hingga memukul dan menginjak korban. Sementara tersangka AG yang berprofesi sebagai wira swasta berperan melindas korban dengan sepeda motor serta memukul korban. Dari kasus ini kita belajar, jangan cuma mendengar kata maling Anda gelap mata membunuh maling tersebut. Anda harus ingat ada pihak berwenang yang lebih berhak mengadili dan menjatuhkan vonis bahwa orang tersebut memang benar-benar maling. Kalau sudah kayak gini ya kan orang yang nggak tahu apa-apa, suka nggak suka menyandang predikat pembunuh dan harus mendekam di penjara. Tapi kayaknya ada versi lain ya dari cerita ini ya. Mungkin nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih.